Beberapa hari terakhir, media sosial Indonesia diramaikan oleh sebuah video yang beredar luas, di mana video itu memperlihatkan suasana perpisahan sejumlah karyawan gudang garam. Ada yang bersalaman, ada yang membawa barang keluar dari ruangan, dan tentu saja bukan netizen namanya kalau nggak nyinyir gitu kan ya. Nah, dari video itu, publik pun ramai berspekulasi. Apakah ini tanda bahwa gudang garam itu sedang melakukan PHK massal? Isu ini segera mencuri perhatian banyak orang, sebab gudang garam itu bukan perusahaan kecil. Dan kita tahu lah ya semuanya, ia itu adalah salah satu produsen rokok kretek terbesar di Indonesia, dengan ribuan pekerja dan juga rantai pasokan yang melibatkan puluhan ribu orang. Ya karena memang gudang garam TBK ini itu sudah berdiri puluhan tahun, dan saat ini ya kita juga bisa melihat penurunan daya beli rokok ini tuh sangat turun drastis. Bahkan ada data yang mencatat penurunannya itu benar-benar sangat jeblok banget. Dan hari ini El Kasus akan mencoba membahasnya dengan merangkum dari beberapa sumber berita agar kalian bisa memahami cerita awal hingga akhir dengan mudah. Jadi siapkan diri kalian karena ini cukup panjang, jadi santai aja, mau sambil cuci-cuci, tidur, atau ngapain aja terserah. Dan mungkin gak usah banyak basa-basi, mari kita bahas. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya latar belakang dari PT Gudang Garam TBK ini. Jadi ada sebuah kota kecil di Jawa Timur, namanya adalah Kota Kediri. Jadi tahun 1950-an di sebuah rumah sederhana ada seorang pria bernama Pak Surya Winowijojo, atau nama aslinya adalah Pak Joa Jien Hui. Gak tahu gimana cara baca Cinanya. Beliau itu meracik tembakau dan cengkeh dengan tangannya sendiri. Dari situ lahirlah sebuah usaha rokok rumahan yang kelak akan menjadi salah satu raksasa industri kretek di Indonesia bernama Gudang Garam. Perjalanan Gudang Garam itu dimulai resmi pada 26 Juni 1958. Udah berapa puluh tahun ya? Ketika nama perusahaan rokok cap Gudang Garam itu tercatat, nama itu konon terinspirasi dari mimpi pendirinya yang melihat sebuah gudang garam tua. Dan dari mimpi itu terciptalah nama Gudang Garam tersebut. Dari yang awalnya hanya sekitar 50 pekerja, Gudang Garam saat itu sangat tumbuh pesat sekali. Hingga di tahun 1960-an mereka sudah membuka cabang produksi di Gura, Kediri, karena permintaan pasar semakin tinggi. Hanya 6 tahun berselang, 1966, Gudang Garam menjadi produsen sigaret kretek tangan atau SKT terbesar di Indonesia. Perubahan besar terjadi pada 1979. Gudang Garam meluncurkan produksi sigaret kretek pakai mesin atau SKM. Yang ini menandai modernisasi karena industri rokok tak lagi hanya mengandalkan tangan manusia, tapi juga teknologi mesin canggih. Puncaknya berikutnya adalah tahun 1990-an ketika Gudang Garam resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham GGRM. Dari usaha kecil di Kediri, kini mereka menjadi perusahaan terbuka dengan reputasi yang cukup dibilang bisa internasional, internasional intinya. Dan perjalanan Gudang Garam itu tak bisa dipisahkan dari sejarah kretek di Indonesia. Kudus dikenal sebagai pusat awal kretek, tempat tokoh-tokoh seperti Haji Jamhari dan juga Niti Semito di awal abad ke-20 merintis industri tersebut. Kretek bukan sekedar rokok, melainkan identitas budaya. Dari kelompok tradisional, kemudian SKT hingga SKM dan kretek mil, semua lahir dari perubahan zaman dan selera masyarakat. Gudang Garam adalah salah satu simbol dari transformasi tersebut. Selama puluhan tahun, Gudang Garam itu juga menjadi ikon Kediri. Pabriknya menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari nama Bapak Wonowijojo, keluarga pendiri, masuk ke jajaran orang terkaya di Indonesia. Itu adalah sedikit sejarah tentang Gudang Garam. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan sejarah, silakan kalian komentar di bawah karena aku baca dari website berita yang siapa tahu ada kesalahan dalam menyampaikan berita sejarah, kalian bisa koreksi aja di bawah. Dan baru-baru ini banyak spekulasi soal PHK massal yang muncul di saat yang sama ketika laporan keuangan Gudang Garam dipublikasikan.
Dan hasilnya memang menurutku mengejutkan sih. Jadi pada semester pertama 2025 ya, laba bersih gudang garam tercatat 117,16 miliar rupiah. Padahal pada periode yang sama di tahun 2024, laba bersihnya itu mencapai 925,51 miliar. Artinya, ada penurunan yang sangat drastis sekitar 87,3%. Tidak hanya laba, pendapatan perusahaan juga menurun dari 50,01 triliun pada semester 1 2024 menjadi hanya 44,36 triliun di semester 1 2025. Media mencatat faktor utama yang mempengaruhi penurunan ini adalah kenaikan tarif cukai rokok yang bisa dibilang cukup tinggi, melemahnya daya beli masyarakat hingga ketatnya persaingan industri rokok, termasuk munculnya tren konsumsi yang baru. Dengan angka sebesar itu, kita bisa membayangkan wajar jika publik kemudian mengkaitkan video viral perpisahan karyawan dengan kondisi keuangan perusahaan. Jadi, kemarin ada potongan video perpisahan karyawan gudang garam menyebar di berbagai platform media sosial. Narasi yang berkembang, gudang garam itu melakukan PHK massal ribuan orang. Ini narasi yang berkembang di masyarakat. Namun hingga video itu viral, belum ada penjelasan resmi dari manajemennya. Sikap diam sementara waktu ini membuat isu itu semakin liar. Publik pun menduga-duga, apalagi media massa, itu menyoroti besarnya penurunan laba. Ya, kita juga tahu sih itulah media sosial, terkadang memang terlalu melebih-lebihkan ya. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 9 September 2025 kemarin, Gudang Garam itu memberikan klarifikasi resmi melalui surat kepada Bursa Efek Indonesia atau BI, di mana itu penjelasannya itu begitu jelas ya, tidak ada PHK massal. Yang terjadi adalah pelepasan 309 karyawan, dan pelepasan itu juga dilakukan dengan cara normatif atau mungkin pensiun normal atau bisa dibilang juga pensiun dini sukarela, dan juga masa kontrak kerja yang sudah berakhir. Perusahaan juga menegaskan bahwa operasional gudang garam itu tetap berjalan normal. Proses produksi dan distribusi juga tidak terganggu sama sekali. Hingga pelepasan karyawan itu juga tidak berdampak signifikan terhadap keuangan perusahaan. Dengan kata lain ya, angka ribuan orang di PHK massal yang sempat beredar di masyarakat atau di media sosial manapun itu ya sudah jelas tidak benar. Meski klarifikasi sudah keluar ya, isu ini tuh tetap meninggalkan keresahan. Serikat Pekerja menilai bahwa fenomena gudang garam mencerminkan kondisi sulit industri rokok secara umum. Naiknya tarif cukai dan juga menurunnya daya beli masyarakat itu membuat perusahaan rokok menanggung beban yang bisa dibilang sangat berat gitu ya. KSPI misalnya itu juga menyuarakan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan cukai. Bukan berarti menolak kenaikan, tetapi meminta keseimbangan antara kesehatan publik, penerimaan negara, dan keberlangsungan tenaga kerjanya. Ya, karena dari sisi pemerintah sendiri juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menyampaikan ya, bahwa isu PHK di perusahaan padat karya seperti rokok itu memang bisa terjadi karena berbagai faktor modernisasi lah katanya gitu. Namun untuk kasus gudang garam, hingga kini belum ada laporan resmi yang menyebut adanya PHK massal. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, juga ikut memantau dan juga mereka memastikan bahwa mekanisme yang ditempuh gudang garam itu sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, yakni pensiun normal, pensiun dini, dan kontrak kerja habis. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan ya bahwa mereka itu siap membantu apabila ada pekerja yang terdampak melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, agar buruh yang kehilangan pekerjaan itu bisa mendapatkan manfaat berupa uang tunai sementara, akses informasi pasar kerja, dan juga serta pelatihan keterampilan yang baru. Meski begitu, jumlah karyawan gudang garam yang dilepas 309 orang itu jauh lebih kecil dibanding rumor yang beredar. Isu ini tetap menimbulkan pertanyaan tentang dampak sosial. Gudang garam itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Kediri, bahkan ribuan keluarga di kota itu juga menggantungkan hidup pada industri rokok, baik langsung sebagai buruh linting maupun tidak langsung sebagai petani tembakau, pedagang, hingga penyedia jasa transportasi. Ya, mungkin jika ke depan tekanan industri rokok semakin berat,
tentu ada potensi efek domino ya. Kayak misalkan mungkin yang aku bilang tadi, daya beli masyarakat Kediri mungkin melemah, ekonomi lokal juga bisa lesu, dan bahkan lapangan kerja juga bisa semakin terbatas. Inilah yang menurutku membuat isu gudang garam itu bukan sekedar cerita sebuah perusahaan ya, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat luas. Dari cerita gudang garam ini, itu memberi pelajaran penting bahwa dalam era digital sebuah video bisa dengan cepat memicu spekulasi yang sangat besar gitu ya. Namun di sisi lain, angka resmi dari laporan keuangan dan klarifikasi perusahaan tetap harus menjadi pegangan utama. Karena faktanya kita harus bisa menyimpulkan semuanya bahwa per 2025 laba perusahaan memang turun tajam, terus ada juga pelepasan karyawan tapi jumlahnya nggak ribuan, cuman 309 orang. Dan tidak ada PHK massal sebagaimana rumor yang berkembang. Dan untuk menutup isu ini, menurutku ya, gudang garam itu menunjukkan persimpangan jalan. Apakah industri rokok itu bisa terus bertahan menghadapi tekanan cukai, persaingan, dan juga perubahan perilaku konsumennya gitu? Ataukah ini tanda pergeseran besar di mana ribuan buruh linting harus mencari jalan baru? Jawabannya mungkin ya kita nggak bisa temukan sekarang. Namun satu hal yang pasti bahwa setiap karyawan yang dilepas berarti ada keluarga yang kehilangan sumber penghasilannya. Dan disitulah pentingnya kehadiran perusahaan, pemerintah, dan juga masyarakat untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Jadi ya, mari kita tunggu langkah-langkah selanjutnya, baik dari manajemen gudang garam maupun dari pemerintah. Dan yang terpenting ya jangan sampai informasi simpang siur atau liar itu lebih cepat menyebar lah daripada klarifikasi resminya gitulah. Jangan bodoh lah intinya untuk menyikapi sebuah perusahaan gitu. Ya aku juga menyadari sih karena sekarang juga banyak banget ya isu-isu berita-berita yang nggak bener dibelok-belokkan kemana-mana soal pemerintahan, demo dan lain-lainnya itu banyak banget. Makanya sekarang itu kalau misalnya kalian punya TikTok, punya Instagram, punya YouTube, apapun aplikasinya kalian harus bisa menjaga diri kalian lah, hati-hati karena nggak semua informasi yang kalian baca, yang kalian terima itu 100% benar. Kalian harus melihat gitu, kalian harus memastikan bahwa informasi itu tidak hoax gitu aja ya. Caranya banyak sih, silakan kalian cari aja di website atau mungkin kalian cari tahu di akun-akun lain gitu. Karena kadang-kadang upload akun-akun yang hoax, berita-berita hoax itu akunnya nggak ada fotonya atau apa, nggak jelas lah ininya. Ya mungkin itu aja ya, itu adalah berita soal isu PHK massal. Maaf kalau misalkan aku bicaranya nadanya agak terlalu cepat atau gimana. Intinya seperti itu, dan terima kasih sudah nonton El Kasus sampai habis, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.